Halo, balik lagi dengan saya Fikri Mustafa dengan NIM 06412222. Hari ini kita akan membedah satu poster yang menarik, yaitu Ranah 3 Warna. Tapi kita nggak cuma bahas poster ini dari sisi estetikasnya saja. Kita akan mengupasnya menggunakan pendekatan strukturalisme, biar kita benar-benar mengerti bahwa elemen-elemen visual ini membentuk makna yang mendalam. Sebelum kita mulai, sedikit saja. Strukturalisme adalah pendekatan yang percaya bahwa makna tidak berdiri sendiri. Makna tercipta dari hubungan antar elemen dalam suatu sistem. Jadi saat kita melihat sebuah poster, kita tidak boleh cuma fokus pada satu hal, tapi harus lihat hubungan antar semua elemen di dalamnya. Oke, sekarang mari kita lihat posternya. Yang pertama kali menarik perhatian kita adalah posisi karakter. Di tengah ada karakter utama yang diperankan oleh Arbani Yasis. Ditempatkan di posisi paling depan, paling besar, dan paling jelas pencahayaannya. Ini adalah teknik visual klasik untuk menunjukkan siapa tokoh sentral dalam cerita. Dalam strukturalisme, ini disebut dengan hierarki visual. Posisi di dalam struktur menentukan pentingnya makna. Lalu kita lihat di belakangnya ada dua karakter lain, seorang pria dan seorang wanita. Mereka diletakkan sedikit lebih jauh, lebih kecil, dan cahayanya lebih sedikit lembut. Posisi ini memberi sinyal bahwa mereka penting, tapi tidak sekuat karakter utama. Mereka mungkin akan menjadi pendukung perjalanan, teman seperjuangan, atau bahkan tantangan emosional dalam cerita. Sekarang kita lihat elemen warnanya. Poster ini menggunakan gradasi warna biru di bagian atas, bertransisi ke warna jingga dan keemasan di bagian bawah. Dalam dunia simbolisme warna, biru biasanya melambangkan harapan, kedamaian, dan impian. Sedangkan jingga dan emas sering dihubungkan dengan perjuangan, semangat, dan perubahan. Kalau kita kaitkan dengan tema film Ranah 3 Warna yang menceritakan perjalanan seorang pemuda yang mengejar impiannya, warna-warna ini bukan hanya pilihan artistik, tapi juga narasi visual. Lanjut ke elemen kecil tapi penting, daun-daun yang berjatuhan. Kalau diperhatikan, ada beberapa daun musim gugur di poster ini. Daun gugur dalam banyak budaya berarti perubahan, transisi dari suatu fase hidup ke fase berikutnya. Sama seperti cerita tokoh utama yang harus melewati berbagai fase kehidupan, mulai dari perjuangan pribadi, tantangan akademik, hingga pencarian jati diri. Sekarang kita beralih ke tipografi. Judul Ranah 3 Warna ditulis dengan font yang tegas, berisi namun sedikit melengkung di beberapa bagian. Pilihan font ini menunjukkan kombinasi antara keteguhan dalam prinsip dan fleksibilitas dalam menghadapi perubahan. Judul ini menjadi penanda kuat tentang perjalanan penuh warna yang akan dilalui oleh tokoh utamanya. Jangan lupakan pula teks kecil di poster, diadaptasi dari novel terlaris karya A. Fuadi. Ini adalah bagian dari strategi tanda. Kalimat ini bukan sekedar informasi, tapi juga strategi membangun kredibilitas. Dengan menyebutkan bahwa film ini diangkat dari novel yang sukses, pembuat poster ingin meyakinkan calon penonton bahwa cerita ini sudah punya reputasi yang kuat. Kalau kita rangkum lewat pendekatan strukturalisme, poster ini bukan hanya sekumpulan gambar dan teks. Poster ini adalah sebuah struktur tanda yang saling berkaitan. Posisi karakter menunjukkan struktur relasi dalam cerita. Gradasi warna membentuk perjalanan emosional. Simbol daun memperkuat tema perubahan hidup. Tipografi menegaskan nuansa perjalanan karakter. Teks pendukung membangun ekspektasi kualitas cerita.
Semua elemen ini bekerja untuk membentuk persepsi kita tentang film ini, bahkan sebelum kita menonton 1 detik pun dari trailernya. Lewat analisis ini, kita belajar bahwa dalam dunia media visual tidak ada elemen yang benar-benar kebetulan. Setiap detail diciptakan untuk membawa kita ke suatu makna besar yang ingin disampaikan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan kurangnya saya sudahi. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.